Selamat datang di Kabupaten Pandeglang, tempat di mana saya mengajar dan belajar. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang hadir? Hari AB, kapan Pak? Siapa lagi? Saniman? Udah. Sampah, silakan dicek sekelilingnya. Beres ya? Oke, kalau sudah kita mulai materi. Kita flashback dulu sebelum ke materi tentang perang dingin. Kalian membahas tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia, yang itu didorong oleh pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi waktu itu kita sempat bahas kalau antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Tinggian ilmu atau pengetahuan? Ayo, pengetahuan apa ilmu? Oke. Ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan. Terus begitu tanya kan, kalau misalnya yang ditanya ini apa? Itu termasuk apa? Akan beda dengan ketika ibu tanya bagaimana cara membuat bom. Kalian pasti bingung kan? Kenapa? Bahkan ibu sendiri juga bingung karena ibu tidak punya ilmunya. Gimana cara membuat bom? Hanya bisa menggunakannya saja. Ya. Materi kita kali ini bukan hanya membahas tentang apa sih perang dingin, terus negara mana aja yang terlibat perang dingin. Amerika dan Uni Soviet. Ini tanya Amerika itu pahamnya kapitalis dan liberalis ya. Kalau Uni Soviet komunis. Materi kita hari ini itu kan ngomongin tentang peran Indonesia dalam perang dingin. Bu, Indonesia itu posisinya ada di mana saat negara itu mengalami perang dingin. Sebelum ke sana, ibu mau tanya dulu dong, apa sih yang kalian ketahui tentang perang dingin? Perang ideologi ya. Perang dingin adalah perang ideologi. Dengan kata lain ada pertempuran secara militer nggak? Perang ideologi yang dia itu tidak terlibat langsung dengan yang berhubungan dengan militer ya, tapi perang ideologi jadi persaingan antara Amerika dengan Rusia. Ya. Makanya nanti di dalam persaingan itu ada yang namanya disebut dengan ini di dalam perjalanannya. Proxy war. Ada yang tahu nggak proxy war itu apa? Perang proxy. Ada yang tahu nggak? Proxy war Perang antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada keamanan perang. Oke, silakan dengarkan. Tadi kata Sufi, proxy war itu adalah perang antara dua kekuatan besar yang dua kekuatan besar itu tidak terlibat secara langsung. Dua kekuatan besarnya siapa aja? Amerika dan Uni Soviet. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perang dingin, sebenarnya mereka itu tidak terlibat perang
itu adalah pemeran pengganti. Siapakah pemeran pengganti? Pemeran pengganti itu adalah negara-negara kecil yang dia itu terpengaruh oleh ideologi tersebut. Negara mana aja contohnya deh, tahu nggak? Vietnam Utara dan ada lagi selain Vietnam, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Kita lanjutkan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Jadi peran negara kita tuh saat dunia lagi perang dingin, lagi banyak persaingan, negara kita tuh ngapain aja gitu ya. Kayak di sini nanti kalian cari. Aku nanti ngasih kalian potongan puzzle, dan puzzle itu nanti kalian susun menjadi satu cerita yang utuh dari pengertian perang dingin sampai dampak perang dingin. Ini ada berita permasalahan antara Ukraina dan juga Rusia. Silakan disimak videonya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan misi perdamaian di Ukraina hari ini dengan mengunjungi kota Irpin. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di kota Irpin akibat perang. Kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Di sini, Presiden dan Ibu Negara memberikan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina. Tadi Indonesia ke Ukraina kayak gimana? Memberikan apa dia ke Indonesia, negara kita ke Ukraina? Bantuannya dari video tadi. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang akan Ibu sajikan. Permasalahannya yang pertama, menentukan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Yang harus kalian cari berdasarkan video tadi, silakan kalian tentukan peran aktif negara kita. Itu ngapain aja gitu ya? Kalau Indonesia sempat membuat apa? Itu kalian cari, nanti ini kalian carinya secara berkelompok. Yang kedua, menelaah dampak peran aktif bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian udah nemu ini peran aktifnya apa, misalnya adanya dibentuknya ASEAN dan tadi ya Indonesia berperan aktif menyuarakan tentang perdamaian misalnya dalam organisasi ASEAN, itu salah satunya. Terus dampaknya apa ketika Indonesia menyuarakan aksi perdamaian tersebut, dampaknya apa gitu bagi negara-negara yang mendengar seruan dari Indonesia itu. Kita bagi kelompok, ini kelompoknya, silakan kalian duduk berkelompok. Sudah ya, sudah semua? Silakan perhatikan ke depan. Di sini ada LKPD, bagian dulu aja ya. Kalian cari, di sini ada pengertian perang dingin. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, silakan ditulis anggota kelompoknya siapa aja, terus kelompok berapa ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Akibat ketegangan perang dunia, muncullah konferensi Asia Afrika yang pada akhirnya melakukan gerakan Bandung. Gerakan Bandung tersebut bertujuan untuk mengemas dan juga memihak kepada Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai pihak telah menyatakan sikap bebas aktif terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral, tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.
dia istilahnya sampai berani gitu, sebagai seorang kepala negara datang ke daerah konflik. Kalian harus ingat bahwa negara kita itu adalah negara yang berlandaskan undang-undang, yang di dalamnya itu terdapat kalimat juga dalam alinea yang pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan kemerdekaan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri ya, ada penunjuk sebelum nanti dites, karena nanti ada tes-tesnya di dalam bentuk games. Kalian yang punya HP silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan lihat ke depan. Jadi di sini sebenarnya ada pertanyaan ya, refleksi pembelajaran, apa yang paling dipelajari hari ini, apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini, terus apa sih yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini. Nanti boleh kalian kirim lewat WA ini jawabannya. Materi selanjutnya nanti pada hari Senin kalau nggak salah ya, dan juga nanti lagi hari Senin kita bahas tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ini terakhir ada kata-kata yang bisa kalian ambil. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka bagi orang tersebut adalah tidak akan mempunyai ia dengan kemajuan selama. Itu aja. Terima kasih. Silakan karya